Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kembali kami mau belajar mengenal Kristus yang menebus kami dan yang memperbaharui hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap pertolongan penyertaan-Mu. Kami mau belajar dari firman-Mu, mengerti kebenaran-Mu, dan menjadikan ini bagian dari refleksi rohani kami untuk kami berkomitmen melakukannya dengan baik dan benar. Berkati sertai kami ya Bapa, baik hamba-Mu yang terbatas maupun kami sekalian yang mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Paulus memberikan kepada kita pengenalan akan Kristus. Apa yang dinyatakannya kepada gerejanya. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat 10. Dari ayat-ayat ini, terlebih dahulu perlu untuk kita mengenal siapakah Kristus. Kalau kita berbicara tentang siapakah Kristus, maka di dalam perjanjian lama sudah dinubuatkan dan sudah diajarkan upaya kita untuk mengenal Kristus, Mesias yang dari Allah, Juru Selamat yang ditentukan oleh Allah. Mesias dalam perjanjian lama dan perjanjian baru artinya sama, yaitu yang diurapi. Yang diurapi dengan tugas tanggung jawab sebagai pengantara hubungan antara manusia umat Allah dengan Allah pencipta langit dan bumi. Kemesiasan Yesus bukan ditentukan oleh manusia, tetapi dari Allah. Matius 16 ayat 16, ketika Petrus ditanya oleh Yesus mengenai siapakah dirinya, Matius menuliskan di pasal 16 ayat 17 dan sebelumnya ayat 16, jawabannya ialah engkaulah Mesias, anak Allah yang tunggal. Dan Yesus Kristus mengatakan kepada Petrus, berbahagialah engkau Simon, karena yang menyatakan itu adalah Bapakku, kata Tuhan Yesus. Di dalam perjanjian lama ada 3 jabatan yang diurapi oleh Allah. Pertama adalah nabi, yang kedua adalah imam, yang ketiga adalah raja. Nabi menjadi pengantara antara Allah dan manusia untuk menyatakan firman, kebenaran, nubuat, dan tanda-tanda kenabian yang dinyatakan Tuhan Allah melalui para nabi yang ditentukan oleh Allah, diurapi oleh Allah, diutus oleh Allah. Dan nabi ada dari antara orang Israel, misalnya Musa, Elia, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Yunus, dan seterusnya. Itu nabi-nabi perjanjian lama sebagai orang-orang yang diurapi Allah, jabatan yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia di dalam menyampaikan dan mengajarkan kebenaran, bahkan menubuatkan tentang kedatangan Kristus yang inkarnasi dan kedatangan Kristus pada waktu akhir zaman. Kedua adalah jabatan yang diurapi sebagai pengantara antara manusia dengan Allah, yaitu imam. Dalam konteks pengajaran Alkitab, imam itu berasal dari orang-orang yang khususnya dari Bani Lewi, suku Lewi, dari keturunan Harun, dari Bani Zadok. Mereka mewakili umat Tuhan, beribadah, memohon pengampunan, meminta belas kasihan dari Tuhan Allah, dan dari Tuhan dinyatakan pengampunan, belas kasihan, dan kemurahan hati. Para imam menyelenggarakan ibadah, memimpin ibadah, membawa korban persembahan, kambing, domba, burung, dan sebagainya, ke ruang kudus dan ke ruang maha kudus, sehingga para imam benar-benar menyelenggarakan kehidupan keagamaan, religiusitas, dan spiritualitas umat untuk datang kepada Allah. Tapi imam tidak boleh menjadi raja. Imam boleh nabi, nabi boleh juga imam. Yang ketiga adalah jabatan yang diurapi Allah yang menjadi pengantara
Allah memerintah umatnya, yaitu Raja. Raja semesta alam hendak menyatakan keadilan, hendak memberikan sejahtera kepada umatnya. Raja-raja diangkat, raja-raja diberhentikan, raja-raja menjadi wakil kerajaan Allah, menegakkan keadilan dan kesejahteraan. Dari pelajaran yang disampaikan di dalam Perjanjian Lama, keturunan Yehuda, khususnya dari Bani Daud, yang akan menjadi raja-raja Israel untuk menegakkan keadilan, menyatakan kesejahteraan bagi umatnya. Tetapi kalau kita baca Perjanjian Lama, imam-imam ada yang sudah menjual keimamannya sampai tidak lagi diperkenan Tuhan ibadahnya. Ada nabi-nabi palsu yang tidak setia kepada Tuhan dan kebenarannya. Ada raja-raja yang menyembah berhala, Baal, dewa-dewa, orang-orang dari tanah Kanaan. Sehingga banyak orang-orang yang mengaku diurapi Tuhan, tetapi tidak diperkenan Tuhan. Kalau nabi tidak diteruskan berdasarkan pada keturunan, karena dipanggil secara khusus spesial. Kalau imam dan raja berdasarkan keturunan, tradisi yang diterimanya. Dan 3 jabatan itu diurapi sebagai pengantara. Namun tidak ada yang sempurna, semuanya orang berdosa, semuanya membutuhkan Mesias. Dan ketika Kristus, anak Allah inkarnasi, kita menerima dan mengakui bahwa dia adalah Mesias. Dia adalah nabi yang menggenapkan seluruh hukum Taurat, yang mengajarkan firman Tuhan dengan berbagai macam cara pendekatan, yang menjelaskan firman Tuhan dengan pengajaran-pengajaran yang multi pendekatan, perumpamaan, contoh, argumen, tanya jawab, pendekatan-pendekatan yang sifatnya khotbah dan sebagainya. Yesus juga sebagai nabi menyatakan tanda dan mujizat kenabian, sehingga ada lebih dari 30-an mujizat. Bahkan Yesus menghidupkan kembali 3 orang tanpa perlu berteriak, "Ya Tuhan Allah, hidupkanlah Lazarus, hidupkanlah orang dari kota Nain itu, atau anak dari perempuan, dari budak, dari perwira ya Romawi tersebut." Dia tidak perlu menjelaskan itu, tidak perlu berteriak seperti itu. Dia hanya mengatakan, "Lazarus, keluarlah, hidup kembali." Anak muda yang sudah dibawa ke kuburan, sebelum dikubur sudah bangkit kembali. Anak seorang perwira yang belum dijumpai oleh Yesus sudah dihidupkan kembali. Ini adalah tanda kenabian, bukti kenabian. Dan ia adalah nabi di atas segala nabi. Kenabian Yesus bukan berhenti dalam pelayanannya di bumi, tapi terus sampai ia bangkit, menyatakan diri 40 hari, mengajarkan tentang kerajaan Allah. Dan setelah dia naik, dia juga terus mengajarkan kebenaran melalui peran tugas Roh Kudus. Jadi kenabian Yesus, kenabian yang bersifat kekal selama-lamanya. Para nabi Perjanjian Lama diutus oleh Tuhan Yesus, para rasul Perjanjian Baru diutus oleh Tuhan Yesus, dan Yesus adalah finalitas kenabian dari sepanjang zaman. Jadi tidak ada lagi nabi setelah Yesus Kristus. Tidak ada rasul lagi setelah 12 tambah 1 Rasul Paulus yang dipanggil diutus oleh Tuhan. Dan Yesus Kristus adalah pengantara Allah kepada manusia dalam menyampaikan pengajaran, kebenaran, penggenapan, dan hal-hal yang berkaitan dengan firman. Sempurna, nabi di atas segala nabi. Yang kedua, Yesus Kristus adalah imam besar agung. Dalam surat Ibrani, dari pasal yang ke-7, ke-8, 9, 10, dituliskan tentang keimaman Yesus. Walaupun Yesus bukan orang dari suku Lewi, tetapi keimamannya berdasarkan pada keimaman Melkisedek. Suatu ketika Abraham mendengar kabar bahwa Lot, keponakannya, ditangkap oleh raja-raja di daerah tanah Sinear. Dengan cinta kasih, orang tua ini menggalang kekuatan dengan 300 pasukan yang sangat berani dan gagah perkasa, mengalahkan raja-raja yang menawan Lot. Dan akhirnya menang, Lot dibebaskan, dan orang-orang jahat itu ditaklukkan. Setelah berkemenangan melawan orang-orang jahat itu, yang menawan keponakannya Abraham, datanglah seorang yang bernama Melkisedek, imam Allah yang maha tinggi. Dengan kerelaan dan kesungguhan hati, Abraham memberikan 1/10, bukan perpuluhan ya, 1/10 dari yang dimilikinya. Bukan dari hasil rampasan perang, dan hasil rampasan perang dikembalikan kepada orang-orang yang pernah mengalami korban peperangan, tapi dari hasil jerih relanya Abraham
memberikan persembahan 1/10 dari miliknya kepada Imam Allah yang Maha Tinggi, Raja Salem. Dan Imam Allah yang Maha Tinggi ini memberikan 2 benda yang penting. Pertama roti, kedua anggur. Dan Abraham menerimanya. Dan itu menjadi suatu hal yang sangat penting bagi Abraham. Roti menggambarkan kerelaan, kebersediaan, berkat, dan anggur yang menggambarkan pengurapan. Sehingga keimaman Yesus di dalam keimaman Melkisedek diwujudkan Yesus dalam pelayanannya. Dia rela berkorban, rela menerima kesulitan dan kesusahan orang, bahkan dia menyerahkan nyawanya, mati di atas kayu salib, tubuhnya dan darahnya tercurah. Kalau bicara tubuh, akulah roti hidup, kata Tuhan Yesus. Bicara darah, ini adalah darah perjanjian. Ini berkaitan dengan keimaman, berkaitan dengan pengampunan, berkaitan dengan belas kasihan. Sehingga kalau kita melihat apa yang dilakukan para imam dari Lewi, imam yang terus memberi persembahan itu bergantian dan berulang-ulang dan berulang-ulang. Tapi Yesus melakukan 1 kali persembahan dan 1 kali, tidak lagi berulang. Itulah persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah, tubuhnya dan darahnya. Dan keimaman Yesus tidak berhenti dalam keadaan kemanusiaannya, tetapi ketika dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia tetap adalah pengantara antara kita dengan Allah. Yesus Kristus mendoakan kita umatnya, satu per satu. Tidak ada satu orang pun yang terlewat dari doa-doa Yesus. Kita tidak mendoakan Yesus, tapi Yesus Kristus, Imam Besar Agung kita, yang mendoakan kita. Karena dia tahu kelemahan-kelemahan kita, dan dia pernah mengalami, tapi dia tidak pernah berdosa waktu mengalami kelemahan. Ini Imam Besar Agung kita. Bukan hanya mendoakan, tapi membela kita. Kalau si iblis, si jahat, orang-orang dunia mau mencobai kita, kita dilindungi, diproteksi. Para malaikatnya berjaga-jaga di sekeliling orang percaya. Dan kita mendapatkan kekuatan iman. Itu karena syafaat dari Yesus, karena perlindungan dari Yesus. Dan yang ketiga, dia menerima kita sebagai sahabatnya. Dan kita mendapatkan suatu hal yang sangat istimewa, yaitu kita dijadikan sahabatnya. Imam Besar Agung yang menjadikan kita sahabatnya. Kamu bukan lagi budak, kamu bukan lagi hamba, kamu adalah sahabatku, kata Tuhan Yesus. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Yohanes 15 ayat 16. Kamu sahabatku. Inilah keimaman besar Yesus, dan sampai selama-lamanya. Yang ketiga adalah Yesus adalah Raja semesta alam dan Raja Anugerah, Regnum Potentiae, Regnum Gratiae. Yesus adalah Raja, Raja semesta alam, Raja Anugerah. Orang Israel tidak pernah mengerti tentang kehadiran Yesus. Bahkan ahli Taurat kaget ada Raja yang lahir. Tapi orang Majus di timur, kira-kira daerah Irak sana, ada bintangnya di timur, datang ke Bethlehem hanya untuk satu tujuan, menyembah Raja yang baru lahir. Biasanya Raja bukan dilahirkan, tapi menerima warisan dari orang tuanya yang juga Raja. Biasanya Raja kalau sudah cukup dewasa atau sudah mapan untuk menjadi Raja. Tetapi Yesus sejak bayi, sejak dilahirkan, dia adalah Raja, Raja Shalom, Raja Damai. Bahkan di akhir pelayanannya, di atas kayu salib, ada tulisan, yaitu Imri, yang artinya inilah Raja orang Yahudi. Siapa yang menulis? Herodes. Siapa yang menyembah Yesus bayi yang di palungan? Orang Majus. Mereka bukan orang-orang Israel. Mereka mengakui Yesus Kristus adalah Raja semesta alam. Ketika dalam pelayanan ada angin ribut, Yesus berkata diam, maka angin itu diam. Ketika Yesus pergi bersama murid-murid dan tidak ditemui buah pada pohon ara, Yesus mengatakan mati terkutuk, mati pohon ara itu. Ketika ada orang gila di Gerasa kerasukan, Yesus mengatakan, enyah dari hadapanku, setan-setan itu pergi ke babi-babi dan akhirnya membawanya ke jurang. Yesus memiliki otoritas sebagai Raja di atas segala raja. Di dalam pemikiran Abraham Kuyper, dan itu saya sangat terima dan sangat setuju, mengatakan bahwa tidak ada 1 inci pun di mana Tuhan tidak berkata, ini milikku, aku yang punya. Apa yang kita punya, harta maupun kepintaran, kecantikan maupun ketampanan, semuanya milik Tuhan. Tidak ada yang tidak milik Tuhan, karena dia adalah Raja semesta alam. Bahkan di dalam Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-18, sebelumnya naik ke surga, Yesus berkata, semuanya sudah diserahkan kepadaku. Semuanya akan berlutut dengan sadar dan dengan sungguh-sungguh.
Semua akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat, Penebus. Ada yang mengaku Yesus adalah Raja dengan terpaksa, itu orang-orang yang akan binasa. Tetapi kita yang percaya, kita berlutut mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Rajaku dengan sukacita dan gembira. Nah, ini memberikan kepada kita kekuatan pengenalan akan Kristus yang menghidupkan hidup kita. Siapa yang mengajarkan itu? Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menolong kita, yang memberikan kepada kita tuntunan untuk mengenal Kristus. Dan melalui pengenalan Kristus kita mengenal Allah Bapa kita. Coba perhatikan, ini hal penting. Bapa mengutus anak, Bapa dan anak mengutus Roh Kudus. Ketika Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, Roh Kudus yang memimpin kita mengenal Kristus. Dan ketika kita di dalam Kristus, Kristus yang membawa kita mengenal Bapa. Jadi ada namanya economic order. Bapa mengutus anak, Bapa dan anak mengutus Roh Kudus. Roh Kudus bekerja dalam hati kita, memimpin, mengarahkan kita untuk percaya kepada Yesus Kristus. Itu sebabnya dengan mulut kita mengaku, dengan hati kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhanku, Juru Selamatku, Penebusku. Dan dengan pengenalan kita akan Kristus, kita mengenal Allah kita Bapa. Itu sebabnya kita berdoa kepada Allah kita, Bapa kami yang di surga. Karena di dalam Kristus, sehingga Kristus harus menjadi pusat dalam hidup kita. Nah, ketika kita menyadari hal itu, barulah Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10 dapat kita nikmati dengan baik. Kamu dahulu sudah mati karena dosa-dosamu, total depravity. Memang saya sudah mati karena dosa. Bukan hanya mati, saya ada di dalam penghukuman. Tetapi Yesus sudah menggantikanku di atas kayu salib. Bukan hanya di atas kayu salib, ketika dia di Taman Getsemani, dia berkata, ya Bapa, lakukanlah ini daripadaku cawan ini, tapi kehendakmu yang jadi. Pada saat itu, Yesus sudah menanggung penghukuman yang harusnya kita terima. Dia dalam keadaannya manusia dan dalam keadaannya yang ilahi, satu pribadi, dua natur. Dalam keberadaan dua natur itulah kemesiasan Yesus. Jadi kemesiasan Yesus bukan hanya pada natur kemanusiaannya, bukan hanya pada natur keilahiannya, tapi kemesiasan Yesus ada pada pribadinya yang memiliki dua natur. Dapat dibedakan, tidak dapat dipisahkan. Pada waktu dia lahir, semua orang majus menyembah dia, berlutut kepada dia sebagai raja. Tapi pada saat yang sama, dia adalah raja semesta alam. Ketika dia di atas kayu salib mengatakan, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pada saat itu doa syafaat itu sampai sekarang masih berlaku karena dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Maka kemesiasan Yesus itu bukan kemesiasan pada waktu inkarnasi sampai kebangkitan dan kenaikannya, tetapi dalam keadaan yang ilahinya dan dalam keadaan yang manusianya. Dengan demikian kita bisa menikmati, iya Tuhan, aku orang berdosa. Ada pengakuan, ada penyesalan, dan ada satu keinginan tidak berbuat dosa lagi. Di ayat 2, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Memang kita pernah ikut dan ikut-ikutan, bahkan mendorong orang berbuat dosa, mencuri, berdusta, berkelahi, bahkan tidak punya belas kasihan kepada orang lain. Kita itu bagian dari sana. Total depravity. Puji Tuhan, Tuhan beranugerah kepada kita. Di ayat 3, Paulus dan tentu kita semua orang percaya mengatakan, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Ya, betul-betul kita hopeless, no hope, sudah tak berdaya. Tidak ada kemungkinan kita bisa diselamatkan. Tidak ada kemungkinan kita bisa hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Ayat 4, tetapi, kata tetapi itu penting sekali sebagai tahapan yang berbeda. Bukan dari saya, tapi pasti kalimat ini menjadi menarik. Kalau di ayat 1, kamu, saya, dulu. Tapi ayat 4, tetapi Allah. Jadi ini inisiatif. Itu yang disebut unconditional election. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Why have you chosen me, Lord? Why? Kenapa Engkau milih saya? Orang baik itu banyak, orang yang pinter itu banyak, orang yang cerdas itu banyak. Kenapa saya, Tuhan? Tidak ada yang bisa jawab. Kita pun terheran-heran. Kok milih saya ya? Apa benernya saya? Gak ada. Suka berkelahi, baku pukul, baku hantam, tipu papa, tipu mama, benci teman, bully orang,
Wah, pokoknya benar-benar brengsek saya Tuhan, pantas dihukum. Tetapi Tuhan mengatakan karena rahmat dan kasih karunia-Nya dilimpahkannya kepada kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi ini namanya unconditional election, bukan karena saya Tuhan. Jadi tidak mungkin saya diselamatkan karena usaha saya. Tetapi kenapa puji saya saja? Kenapa yang lain tidak? Itu rahasia Tuhan. Itu namanya faktum salutisnya Tuhan. Di antara keluarga kita mungkin ada yang masih hidup dalam kejahatan, masih tidak percaya kepada Kristus, masih keras kepala, masih suka memberontak. Tapi kenapa saya nggak seperti mereka Tuhan? Nggak bisa. Kita tidak bisa lari dari belas kasihan Tuhan. Kita tidak bisa melarikan diri dari kemurahan hati Tuhan. Kalau kita bisa lari, kita lari. Kenapa? Karena kita nggak suka dengan Tuhan. Kita membenci Tuhan. Tapi makin kita lari Tuhan, makin tarik kita. Itu yang namanya unconditional limited. Dan hanya kita. Saya juga kadang-kadang heran. Begitu banyak orang yang lebih baik Tuhan. Tetangga saya baik, teman saya baik. Mereka tidak punya keinginan dan kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Mengapa? Apakah saya merasa suci? Tidak. Saya coba menghilangkan semua yang dimaksudkan masuk akal. Sudahlah Tuhan, aku nggak mau. Tetap ditarik Tuhan, tetap dibawa Tuhan. KKR demi KKR ditawarkan, nggak pernah saya terima. Traktat demi traktat diberikan kepada saya oleh kakak-kakak rohani saya, kakak-kakak tingkat saya, tidak pernah saya terima. Maka saya bisa pernah buang berkali-kali, bahkan Alkitab saya buang. Para munafik semua, penjahat semua, penipu semua. Tapi satu ketika Tuhan menarik saya. Ketika saya seminggu sebelum ulang tahun saya, kira-kira tanggal 3 Maret 1990. Jadi seminggu sebelum itu, kira-kira atau 10 hari sebelum itu, sebelum tanggal 13 Maret 1990, saya dipanggil Tuhan untuk bertobat. Bukan melalui KKR, bukan melalui traktat. Firman yang menarik saya membawa kepada-Nya. Itulah limited atonement. Suatu ketika orang bertanya, Ruth, lu nggak merokok lagi? Ruth, lu nggak minum minuman lagi? Nggak main judi lagi? Karena kalau main judi saya selalu menang. Bahkan ada hasilnya. Bisa beli buku, bisa beli sepatu. Bahkan kalau minum, saya bisa minum berapa botol, entah vodka, brandy, ataupun tuak. Saya orang nakal. Tapi sejak itu, saya tidak sentuh lagi. Saya suka nonton film porno. Diajak nonton, tak pikir apa, ternyata film porno. Dari mulai SMP. Kok bisa begitu ya? Binatang aja nggak begitu gitu. Sejak itu saya tidak mau lihat-lihat lagi. Media sosial sering menampilkan Ruth gitu ya. Itu tertarik lagi. Ini menarik itu. Tapi Roh Kudus mengingatkan, berdosa kamu. Skip langsung. Mengapa saya Tuhan? Mengapa yang lain tidak? Heran sekali saya. Sampai sekarang saya heran. Usia udah 56 tahun, tetap saya masih heran. Kok Tuhan ubah saya? Kok Tuhan perbaiki saya? Limited atonement. Penebusan Kristus tidak terbatas, tapi efektif bagi orang yang dipilih. Betul-betul efektif. Dan saya merasakan sukacita. Susah sekali hidup. Pernah satu ketika saya pelayanan, saya nggak punya rupiah sama sekali. Saya penginjilan dari rumah sakit ke rumah sakit jalan kaki. Karena rumah saya di Jakarta, jadi saya pelayanan penginjilan ke rumah sakit UKI, rumah sakit Cipto, rumah sakit Karolus, rumah sakit Persahabatan jalan kaki. Suatu ketika sudah lapar sekali saya. Malam menjelang jam-jam 6 itu lampu jalan, saya lihat ada segumpalan kertas. Bersama teman saya tendang itu kertasnya. Apa ini? Gitu ya, saya tendang-tendang, ternyata uang 10.000 rupiah. Puji Tuhan. Saya tunggu di situ, uang siapa yang jatuh. Lalu apa yang terjadi? Perut sudah lapar sekali. Lalu di situ ada goreng-gorengan pisang di pinggir jalan waktu itu. Saya beli bersama teman 1 botol minuman yang gelas dan goreng-gorengan. Sampai rumah dengan sukacita. Jiwa-jiwa banyak dimenangkan oleh Tuhan. Mengapa bisa dilakukan itu? Karena pekerjaan Tuhan. Waktu saya diterima di Kementerian Kehutanan, yang ditanya wawancara apa? Apa pekerjaanmu sehari-hari? Memberitakan firman. Saya belum sekolah teologi, saya bukan sekolah teologi, saya masih tamatan sarjana antropologi. Kenapa? Badan sehat kuat. Sekarang saja badan sudah diberkati Tuhan seperti ini. Dulu jalan bisa kuat dan terus lakukan penginjilan. Mengapa? Karena tidak terbatas. Perseverance of faith. Tuhan setia. Di dalam ayat yang ke-5, telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Saya percaya, saya telah diselamatkan Kristus. Bagaimana dengan kalian? Sudahkah mengalami berjumpa dengan Kristus dan mengakui bahwa Yesus milikku dan aku milik Tuhan? Kalau belum, bertobatlah. Kalau sudah, kembangkan terus.
Di ayat 6, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Puji Tuhan. Jaminannya bukan hanya di sini, tapi nanti di sana. Jadi ini bukan omong-omong, tapi ini adalah janji Tuhan. Bukan asbun asal bunyi. Ada argumentasi yang luar biasa. Tiap orang pasti menginginkan hari yang lebih baik. Tiap orang pasti menginginkan sesuatu yang lebih baik. Tapi kalau kita dapat janji seperti ini, why not? Tuhan, thank you. Ayat 7, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus. Saya percaya Tuhan akan memberikan kelimpahan. Jeri lelahmu tidak akan sia-sia di dalam Tuhan. Maukah ikut Tuhan? Follow Jesus. Ikut Tuhan tiap hari. Ubah hidupmu seperti Kristus. Berbaharui terus. Memang ada orang berkata, Ruth, kan gak ada yang sempurna. Memang tidak ada yang sempurna. Saya pun masih banyak keperdosaan. Masih banyak yang perlu diperbaiki. Tapi Kristus sempurna. Kebaikannya sempurna. Saya bisa nikmati kesempurnaan Kristus, icip-icip surga di bumi ini. Yang lain coba icip-icip neraka di bumi ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan karena hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Makin dekat Tuhan, makin hidup di dalam Kristus. Gak boleh sombong, angkuh, arogan, gak bisa. Makin rendah hati. Makin ada kerelaan berbagi, berkorban untuk orang lain. Tidak peduli dengan siapapun pendapat orang. Jadilah murid Kristus yang setia. Dan di ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup dalamnya. Pekerjaan baik sudah disediakan Tuhan. Jadilah orang-orang yang menikmati pekerjaan baik Tuhan. Refleksinya, dalam kehidupan saudara dan saya, mengapa masih keras kepala mengikut Tuhan? Mengapa masih tetap memberontak ikut Tuhan? Mengapa tidak mau mengatakan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku? Mengapa kita tidak melangkah dengan baik dan mengatakan, terpujilah Tuhan? Karena kita milik Tuhan, kita persembahkan bagi Tuhan yang terbaik. Jangan setengah-setengah. Setengah-setengah itu nggak enak. Jadi pastikan posisi Anda di hadapan Tuhan. Berkomitmen untuk menjadi pelaku firman. Jangan cuma jadi pendengar, jadi orang munafik, mukanya nabi, pikirannya kotor. Jangan seperti orang fanatik yang banyak tahu tapi banyak debat tapi nggak hidup bener. Kita harus terus perbaiki. Ada perbaikan-perbaikan terus. Nggak ada yang sempurna, terus ada progresif. Dan kita diberkati oleh Tuhan karena itu. Kiranya penjelasan pengertian tentang kemesiasan Yesus, mempertuhankan Yesus, hidup menikmati apa yang Tuhan berikan, kita syukuri dan kita sampaikan kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Thanks Lord, give thanks to you Lord. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau mengingatkan kami akan diri kami yang berdosa. Engkau menuntun kami mengenal-Mu lebih dalam, dan kami bersyukur untuk itu. Biarlah pengajaran hari ini mengenal Kristus, Mesias yang dari Allah, mengenal diri kami yang berdosa yang Engkau selamatkan karena anugerah-Mu, dan mendorong kami menjadi pelaku firman. Kami sadar, kami lemah, kami terbatas, kami kurang, kami banyak berdosa kepadamu. Ajar kami, pimpin kami supaya tiap kami, baik hamba-Mu maupun setiap mahasiswa, dapat sungguh-sungguh diubah oleh Tuhan. Jadi berkat bagi orang lain, sebagai terang dan garam. Tolong kami Tuhan, kasihani kami. Dalam Kristus kami berdoa bersyukur. Amin.